selamat beribadah untuk kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan bagi kami. Berkati ibadah kami pagi hari ini, kami percaya Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kami. Berkati, kami bersyukur dan kami akan bersemangat memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile day by day. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Ready, let's party, man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high.
the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Oke adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan nih. Namun sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa ya adik-adik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami supaya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga kakak Victory Kids kami yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom adik-adik Victory Kids di rumah, selamat hari Minggu buat semuanya. Nah adik-adik, hari ini Kak Ima berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat, semangat, dan sukacita dalam mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Nah adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang kasih. Nah adik-adik, mungkin kita udah sering sekali mendengar tentang kasih, tapi kita mau belajar lagi supaya apa? Supaya kita lebih mengerti. Mungkin kita kembali bertanya, Kak, sebenarnya kasih itu apa sih, Kak? Nah, mari sama-sama kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ke 6. Di sana dikatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Nah adik-adik, luar biasa sekali ya adik-adik kasih ini. Nah di sana tadi dikatakan kasih itu sabar, murah hati. Nah sekarang Kak Ima mau ajak adik-adik, coba pikirkan adik-adik, bagaimana kalau kita hidup tanpa kasih? Wah, kira-kira gimana nih? Seperti apa keadaannya jika kita hidup tanpa kasih, tidak ada kasih? Contohnya nih, tadi kan dikatakan kasih itu sabar. Nah, contohnya adik-adik di rumah udah lapar sekali. Nah, pas adik-adik mau makan, tiba-tiba nasinya habis. Wah, nah adik-adik kalau tidak ada kasih, tidak ada kesabaran, bisa-bisa dibanting pintu, marah-marah ketika nasinya habis. Aku kan lapar, aku kan mau makan, kenapa nggak ada nasi? Kenapa? Wah, bisa-bisa adik-adik marah. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Nah, contoh berikutnya, sekarang kan udah mulai sekolah onsite. Nah, ketika mungkin diantar papa mamanya ke sekolah, ternyata di jalan macet adik-adik. Nah, kalau tidak ada kasih, semua orang-orang yang ada di jalanan itu akan marah-marah, klekson-klekson terus, cepat. Nah, lagi macet padahal kan. Nah, itu kalau tidak ada kasih. Nah, setibanya lagi di sekolah, tiba-tiba temannya tanpa sengaja senggol dia. Langsung marah. Kenapa? Karena tidak ada kasih. Nah, jadi adik-adik, dari sini kita belajar bagaimana kacau balaunya atau hancurnya kehidupan manusia ketika tidak ada kasih di dalam kehidupan kita adik-adik. Wah, bisa-bisa sangat hancur. Pasti adik-adik semua nggak mau ya kalau kita hidup di rumah, di sekolah, atau dimanapun kalau tidak ada kasih. Wah, pasti sangat kacau, pasti sangat menyebalkan, pasti sangat menyusahkan, menyedihkan ya kalau tidak ada kasih adik-adik. Nah, sekarang kita berpikir, Kak, tapi aku pernah loh Kak, kadang aku juga seperti itu loh Kak, kadang aku suka marah loh Kak kalau digangguin teman loh Kak, kadang aku suka marah juga loh Kak kalau misalnya makanan belum ada Kak, gimana tuh Kak? Apa aku bisa hidup dalam kasih Kak? Aku saat ini masih kadang-kala mau Kak melakukan hal seperti itu. Nah adik-adik, kita mau belajar apakah kita bisa hidup di dalam kasih? Bisa. Kenapa adik-adik kita bisa hidup di dalam kasih? Karena kita sudah menerima kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kita semua diberikan Tuhan kasih yang begitu besar, kasih yang luar biasa. Kita dikasihi Tuhan, dicintai Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan
ciptaan Tuhan. Kak Ima dan adik-adik di rumah, ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang segambar dengan Allah sendiri. Jadi kita sangat dikasihi. Sekalipun kita berdosa, kita tetap dikasihi Tuhan. Wah, mungkin kita berpikir, yang benar Kak, seriusan Tuhan mengasihi kita sekalipun kita berdosa? Gimana bisa Kak? Nah, mari sama-sama kita baca adik-adik di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Di sana dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, adik-adik, ini menunjukkan bahwa ternyata ketika kita masih dalam dosa, ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Tapi adik-adik, perlu sekali kita ingat, bukan berarti ketika kita sudah mengasihi, sudah dikasihi, nggak apa-apa berarti dong Kak aku hidup dalam dosa. Enggak. Ketika kita sudah menerima kasih adik-adik, kita pun mau belajar untuk mengasihi adik-adik. Dan bahkan adik-adik kita harus sadar dan mengingat tentang pengorbanan Yesus. Yesus karena kasih-Nya kepada kita, Dia sampai rela mati di kayu salib. Nyawanya, hidupnya, seluruh hidupnya diberikan untuk adik-adik di rumah, bahkan buat Kak Ima. Sehingga kita bisa hidup dalam kasih seperti sekarang ini adik-adik. Dan bukti kasih Tuhan juga begitu banyak dalam kehidupan kita. Seperti adik-adik di rumah bisa dalam keadaan sehat, bisa makan, minum, punya baju, bisa kuat, bisa bersemangat. Itu juga semua adalah kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi mungkin adik-adik bertanya, wah aku mau belajar nih Kak mengasihi, gimana Kak caranya? Siapa sih Kak yang harus aku kasihi? Nah, kita belajar siapa yang harus kita kasihi. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi kita sudah menerima kasih yang begitu besar sampai Yesus berikan nyawanya kepada kita, berarti kita juga harus mengasihi Tuhan dengan apa? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Jadi artinya apa? Sepenuh hati kita harus mengasihi Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Nah, adik-adik, mungkin kita berkata nih, wah, apa buktinya Kak? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya kita mengasihi Tuhan? Nah, adik-adik, bukti kita mengasihi Tuhan artinya apa? Kita harus menuruti perintah-perintah dari Tuhan. Apa perintah Tuhan buat kita, buat adik-adik, buat anak-anak di rumah? Apa perintah Tuhan? Tuhan berperintah kepada kita, dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Nah, jadi adik-adik kita harus taat kepada orang tua, menghormati orang tua. Dan juga dikatakan firman Tuhan, kasihi juga sesamamu. Jadi kita mengasihi Tuhan, taat kepada orang tua, dan kita juga mengasihi sesama kita. Jadi adik-adik, mari saat ini kita belajar sama-sama untuk hidup di dalam kasih. Jadi kita mungkin udah sering, kok aku udah sering sih dengar kasih. Tapi hari ini kita belajar untuk praktek kasih. Nah, praktek kasihnya seperti apa? Mungkin ketika adik-adik dimusuhin temannya, dijahatin temannya, kita harus tetap belajar terus untuk berbuat baik kepada teman-temannya. Ketika kita dibenci, kita harus belajar tetap mengasihi. Kenapa adik-adik kita harus seperti itu? Karena Yesus sendiri sudah melakukan itu kepada kita. Sekalipun kadangkala kita melakukan dosa, tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dan kita pun melakukan hal yang sama kepada teman-teman kita. Dikala mereka membenci kita, mengejek kita, kita mau belajar tetap mengasihi teman-teman kita. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita hari ini, bahwa kita hidup di dalam kasih artinya kita praktekkan kasih itu. Kita mengasihi sesama kita seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Itu kebenaran firman Tuhan buat kita saat pagi hari ini. Semangat melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita bagaimana kita harus mengasihi, ya, karena itu adalah perintah Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memberi persembahan. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa supaya setiap persembahan kita diberkati oleh Tuhan. Yuk adik-adik, kita berdoa.
Bapa, terima kasih kami mau memberi persembahan, berkati setiap persembahan kami, biarlah persembahan kami menyenangkan hati Tuhan, berkati pekerjaan kedua orang tua kami, dan terima kasih dan kami akan bersuka cita memberi persembahan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi. Adik-adik semuanya, kita sudah selesai memuji Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan yang mengajar kita saat hari ini untuk hidup di dalam kasih. Dan kita juga sudah memberikan persembahan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya adik-adik mari kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat pagi hari ini hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Kami diajar oleh firman-Mu untuk kami hidup di dalam kasih dan mempraktekkan kasih di dalam kehidupan kami. Kami mau belajar mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, karena kami yakin dan percaya Tuhan, lewat kasih yang Engkau berikan kami mampu mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.